Para psikopat yang selama ini dikejar selalu berhasil menghindar. Korban jiwa yang banyak dan kasus yang semakin besar membuat polisi tidak bisa lagi sabar. Satu identitas pelaku yang tersebar malah membuat kasus kian sukar, karena tidak ada yang menyadari jika jiwa polisi dan penjahatnya tertukar. Apakah masalahnya bisa diakhiri dengan benar? Devils adalah film Korea tahun 2023 yang bercerita tentang seorang detektif yang kehilangan rekan kerjanya karena dibunuh psikopat. Si detektif lalu berusaha mencari psikopatnya tapi malah menghilang. Cerita dimulai dengan 4 orang pembunuh dengan wajah penuh corak memutilasi manusia. Mereka merekamnya dengan penuh kesenangan. Kemudian satu polisi sudah sampai di TKP dan menghubungi polisi lain bernama Detektif Choi. Si polisi ini ingin menunggu Detektif Choi yang juga hampir tiba. Tapi Detektif Choi minta si polisi untuk masuk duluan, mengamati diam-diam dan menutup pintu. Si polisi pun menurut. Ia jadinya bersiap dengan pistol dan masuk ke gedung terbengkalai seorang diri. Hanya saja, menelusuri tempat itu lebih lanjut, polisi justru ketahuan. Detektif Choi juga baru tiba dan kaget karena mendengar suara tembakan. Detektif Choi langsung masuk ke dalam gedung dan si polisi sudah sekarat. Si polisi bilang jika pelakunya ada 4 orang. Singkatnya, si polisi tidak terselamatkan. Si polisi ini rupanya adik iparnya Detektif Choi. Kematiannya membuat Detektif Choi terpukul. Tapi yang jauh lebih menderita adalah istrinya. Detektif Choi hanya minta maaf dan berjanji akan menangkap para psikopat itu. 2 tahun berlalu, 4 psikopat masih belum tertangkap dan malah membunuh lebih banyak korban. Sejauh ini sudah ada 8 video yang tersebar dan kemungkinan ada korban lain. Para psikopat itu seolah-olah meledek polisi karena masih belum berhasil menangkap mereka. Apalagi website yang mengupload video para korban, alamat IP servernya belum bisa dilacak polisi. Para psikopat memanfaatkan situs gelap untuk kejahatan dan untungnya salah satu video menunjukkan satu psikopatnya. Detektif Choi sudah mencoba mengidentifikasi orang tersebut yang rupanya bernama Jin Hyuk. Kemudian polisi mendapat laporan dari seseorang yang mengetahui keberadaan Jin Hyuk. Jadinya polisi bergegas. Juniornya Detektif Choi bernama Detektif Kim juga diperingati agar tidak terlalu terburu-buru. Detektif Choi minta Detektif Kim berhati-hati. Mereka lalu pergi bersama-sama. Jin Hyuk juga rupanya sedang menikmati korban lainnya. Hingga kemudian polisi tiba di lokasi dan Jin Hyuk yang menyadari kedatangan tamu langsung menyusun rencana. Detektif Choi dan polisi lain semakin menyusuri tempat dan terpatung saat menemukan korban yang baru dibunuh. Tapi perhatian mereka dibuyarkan dengan lampu yang padam. Jin Hyuk segera lari, tapi Detektif Choi dan Detektif Kim melihat. Mereka berdua jadinya mengejar Jin Hyuk yang sekarang naik mobil mencoba kabur. Detektif Choi dan Detektif Kim juga naik mobil dan mengejar Jin Hyuk yang panik ketakutan. Kecepatan tinggi itu malah membuat mobil menabrak simbol jalan. Kecelakaan terjadi, namun Jin Hyuk masih selamat dan dengan kakinya berlari menjauh. Detektif Choi dan Detektif Kim masih terus mengejarnya masuk ke dalam hutan. Sempat kehilangan jejak, Detektif Kim dan Detektif Choi berpencar. Detektif Kim yang diserang membuat Detektif Choi mendekat. Jin Hyuk langsung kabur dan Detektif Choi memerintahkan Detektif Kim untuk minta bantuan ke kapten. Detektif Choi juga akhirnya berhasil menangkap Jin Hyuk, hanya saja mereka terjatuh. Detektif Kim juga kini menghubungi kapten, tapi setelah itu menyadari jika Detektif Choi tidak ada kabarnya lagi. Malam pun tiba, polisi melakukan pencarian menyusuri hutan, mencari Detektif Choi dan Jin Hyuk yang menghilang. Detektif Kim juga tidak tahu apa yang terjadi, hingga polisi kemudian membuat posko khusus untuk mencari Detektif Choi lebih lanjut. Istri dan anaknya Detektif Choi juga datang dan sangat berterima kasih. Kapten berusaha menenangkan istri dan anaknya Detektif Choi. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, polisi masih belum menemukan keberadaan Detektif Choi. 1 bulan berlalu dan tidak ada perkembangan apapun, hingga kapten mendapat perintah dari atasan jika pencarian Detektif Choi harus dihentikan, karena ketiga psikopat yang lain masih terus membunuh di saat polisi sedang sibuk mencari Detektif Choi. Tentu saja istrinya Detektif Choi sangat sedih, tapi kapten dan polisi yang lain juga tidak bisa berbuat apa-apa. 1 bulan selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan kasus yang lain, hingga kemudian tiba-tiba mobil melintas dengan cepat dan menabrak pembatas tepat di depan kantor polisi. Semua orang mendekat kaget sekaligus bingung karena mobil itu berisi Detektif Choi dan Jin Hyuk. Mereka berdua sama-sama tidak sadarkan diri. Polisi langsung mengevakuasi mereka berdua. Tak lama, Detektif Choi terbangun berada di rumah sakit. Ingatan terakhirnya meyakini jika sudah berhasil menangkap Jin Hyuk. Hanya saja, Detektif Choi kaget karena tubuhnya berubah menjadi Jin Hyuk. Jiwanya tertukar dan sulit dijelaskan logika. Detektif Choi jelas panik.
Kehisterisannya itu membuat polisi menenangkan dan membiusnya. Sementara tubuhnya detektif Choi kini terlihat lebih santai mengatasi luka. Anak dan istrinya datang, mereka sangat rindu, tapi detektif Choi tampak biasa saja. Tingkah detektif Choi yang aneh itu membuat keluarga memeriksakan otaknya detektif Choi. Tapi dokter tidak menemukan kejanggalan. Kemungkinannya detektif Choi mengalami trauma sehingga ingatannya menghilang untuk sementara waktu. Dokter memastikan hal tersebut bisa disembuhkan dan minta istrinya detektif Choi tidak perlu khawatir. Sementara di tubuhnya Jin Hyuk, detektif Choi bingung apa yang sebenarnya terjadi karena sekarang tubuhnya bertukar dengan psikopat. Dan untuk membuat polisi percaya jika dirinya adalah detektif Choi yang sebenarnya, maka Jin Hyuk memanggil polisi dan akan menceritakan kejadian saat ia menghilang. Tapi Jin Hyuk hanya mau bercerita kepada detektif Kim. Kapten dan yang lain jelas bingung apa sebenarnya rencana dari Jin Hyuk. Merasa jika permintaan tersebut percuma dan tidak seharusnya mereka turuti, tapi detektif Kim mau menemui Jin Hyuk. Lagi pula Jin Hyuk hanya akan cerita kejadian saat menghilang. Mereka jadinya memasangkan penyadap di tubuhnya detektif Kim. Hanya saja saat masuk ruangan, Jin Hyuk tahu jika detektif Kim menggunakan penyadap. Jin Hyuk hanya akan cerita jika detektif Kim melepaskannya, sehingga terpaksa detektif Kim pun menurut. Bicara berdua dengan Jin Hyuk, detektif Kim merasa janggal dengan Jin Hyuk yang mengamati sarung pistolnya yang terbalik. Bahkan Jin Hyuk tahu siapa pacar detektif Kim, membuat detektif Kim percaya jika Jin Hyuk pasti sudah mencari informasi tentangnya. Jin Hyuk malah mengungkit tugasnya sebagai kepolisian dulu dan sering bersama detektif Kim. 2 tahun yang lalu, rekannya detektif Choi yang juga merupakan adik iparnya meninggal. Itulah sebabnya selama tugas dengan detektif Kim, detektif Choi selalu minta agar detektif Kim berhati-hati. Detektif Kim semakin kesal, tidak mengerti tujuan Jin Hyuk mengatakan hal tersebut. Detektif Kim hanya ingin tahu apa yang terjadi saat Jin Hyuk menghilang. Jin Hyuk mengaku tidak begitu jelas mengingat, tapi dulu ia terjatuh ke lereng dan dalam keadaan setengah sadar diseret ke suatu tempat dengan tulisan Chungwoo. Jin Hyuk dibaringkan di ranjang yang terus bergerak. Jin Hyuk yang aslilah yang membuatnya seperti sekarang, bahkan melukai tubuhnya. Jin Hyuk yang mengaku sebagai detektif Choi membuat detektif Kim kesal. Tapi Jin Hyuk mengungkit omongan yang sering ia katakan saat bertugas bersama dengan detektif Kim. Jin Hyuk yang mohon bantuan membuat detektif Kim semakin bingung. Setelah itu detektif Kim melapor ke kapten dan polisi yang lain, tapi mengaku jika Jin Hyuk hanya bicara ngawur. Kemudian detektif Kim izin karena ingin menjenguk detektif Choi. Detektif Kim sengaja membalik holster dadanya dan kemudian menemui detektif Choi yang sedang makan bersama keluarga. Tapi detektif Choi sama sekali cuek dan tidak mengatakan apa-apa kepada detektif Kim. Istri dan anak bilang jika keadaan detektif Choi masih belum stabil. Detektif Kim jadinya izin pergi dengan alasan masih ada keperluan lain. Setelah itu detektif Kim mengecek peta dan menemukan tempat bernama Chungwoo yang sebelumnya Jin Hyuk katakan. Karena penasaran, detektif Kim akhirnya datang ke tempat itu seorang diri. Sementara detektif Choi dalam tubuh Jin Hyuk kedatangan Jin Hyuk dalam tubuh detektif Choi. Detektif Choi jelas marah. Jin Hyuk pasti membuat mereka jadi bertukar posisi. Tapi Jin Hyuk dengan muka dinginnya bilang jika sekarang dia menguasai semua yang ada pada diri detektif Choi. Mulai dari harta, rumah, istri, bahkan anaknya detektif Choi. Jin Hyuk membuat perintah, jika detektif Choi menolak, maka anak dan istrinya detektif Choi akan diperkosa dan dimutilasi. Detektif Choi pun terpaksa tak melawan. Ia mohon agar keluarganya tidak diapa-apakan. Detektif Choi berjanji akan menuruti apa yang semua Jin Hyuk perintahkan. Jadinya sekarang, Jin Hyuk ingin diberi semua ingatan detektif Choi. Baik itu tentang keluarga, rekan kerja, identitas online, password, dan apa saja yang ada pada diri detektif Choi. Detektif Choi kesal, tapi tidak punya pilihan, sehingga terpaksa menceritakan semuanya, dan Jin Hyuk merekamnya. Detektif Kim juga sekarang sudah sampai di lokasi bernama Chungwoo. Di lapangan belakang sekolah dasar, ada mobil terbengkalai. Detektif Kim mengeceknya lebih lanjut, ada bercak darah dan ranjang bergerak, seperti yang sebelumnya Jin Hyuk katakan. Sedangkan Jin Hyuk dalam tubuh detektif Choi mulai mempelajari dan mengingat apa yang sudah detektif Choi ceritakan. Di hari berikutnya, detektif Kim bertemu dengan dokter yang menganalisa para korban psikopat. Sejauh ini tidak ditemukan banyak petunjuk pada tubuh korban, sehingga pelakunya tidak bisa terdeteksi. Detektif Kim jadi bertanya, apakah mungkin secara medis 2 orang bertukar tubuh atau bertukar otak? Dokter pun menjamin jika hal tersebut tidak mungkin terjadi. Kemudian, detektif Choi diperbolehkan pulang. Ia sengaja melintasi ruangan Jin Hyuk. Detektif Choi memeluk istrinya, membuat Jin Hyuk menahan kesal. Detektif Choi lalu datang ke kantor dan disambut kapten dan rekan yang lain. Detektif Choi mengaku jika ingatannya masih samar-samar
tapi ia baik-baik saja. Duduk di kursinya, Detektif Choi mulai mengakses akun kepolisian yang sudah ia ingat. Detektif Kim lalu datang menyapa, tapi Detektif Choi tampak sangat dingin, membuat Detektif Kim merasa canggung. Kapten lalu bilang jika Jin Hyuk akan dipindahkan ke penjara, dan Detektif Kim bersedia mengantarkannya. Sebelum pergi, Detektif Kim ingat bagaimana dulu Detektif Choi memberikannya sepasang sepatu dengan alasan jika sepatu yang bagus bisa mempercepat menangkap penjahat. Sampai sekarang, sepatu pemberian Detektif Choi tetap Detektif Kim pakai. Detektif Kim benar-benar pusing. Setelah itu, Detektif Kim membawa Jin Hyuk yang masih berusaha meyakinkan jika dirinya adalah Detektif Choi. Detektif Kim agak ragu karena Detektif Choi yang di kantor bisa masuk ke akun polisinya. Jin Hyuk jadi bilang jika Detektif Choi semalam menemuinya dan mengancamnya untuk memberitahu semuanya. Jin Hyuk minta Detektif Kim percaya padanya. Kemudian Jin Hyuk dibawa pergi dan sudah banyak media dan keluarga korban yang mengerumuni dengan kesal. Dalam perjalanan, Jin Hyuk bilang jika pembunuh yang asli sekarang tinggal di rumahnya. Ia minta Detektif Kim untuk memeriksa rumahnya dan mengecek keadaan keluarganya, di mana Detektif Choi kini senang pulang ke rumah. Detektif Kim yang tidak mengatakan apapun membuat Jin Hyuk histeris hingga diamankan polisi yang lain. Jin Hyuk lalu masuk penjara dan karena ingin menyelamatkan keluarganya, Jin Hyuk tanpa pikir panjang menghantam kepala dengan tembok hingga terluka parah. Petugas dirinya menghentikan dan membawa Jin Hyuk ke rumah sakit. Tapi dalam mobil ambulans, Jin Hyuk terus memberontak hingga akhirnya menyerang petugas bahkan mengancam membunuh. Setelah itu Jin Hyuk bisa keluar dan langsung kabur. Berita pun tersebar. Banyak saksi yang melihat kejadian tersebut. Polisi juga akhirnya langsung melakukan pengejaran menangkap Jin Hyuk. Tapi berita menyebutkan jika tidak ada orang yang mau bersaksi karena yang mereka hadapi adalah Jin Hyuk. Detektif Choi di rumah yang menonton jadi sangat senang. Ia mengecek GPS di ponselnya. Sedangkan Jin Hyuk sekarang sudah merasa lebih aman. Ia lalu mencuri pakaian di laundry. Jin Hyuk kemudian datang ke rumahnya Detektif Choi yang sedang makan bersama dengan keluarga. Jin Hyuk benar-benar emosi. Kemudian Detektif Choi yang melihat ke jendela menyadari Jin Hyuk yang ingin menyerang. Tapi anaknya Detektif Choi mendekat. Jin Hyuk bersembunyi lagi dan Detektif Choi seolah sengaja memberi perhatian lebih ke anaknya, membuat Jin Hyuk semakin kesal. Detektif Choi lalu melemparkan ponsel yang langsung Jin Hyuk ambil. Dengan ponsel tersebut, Detektif Choi dan Jin Hyuk bisa saling berkomunikasi. Jin Hyuk dalam tubuh Detektif Choi itu menjamin jika keluarga Detektif Choi akan baik-baik saja selama Detektif Choi mau menuruti perintah. Jin Hyuk bilang jika ia hanya meminjam tubuhnya Detektif Choi. Jika Detektif Choi ingin bertukar kembali, maka Detektif Choi harus menemukan 3 psikopat temannya Jin Hyuk dalam waktu 2 minggu. 3 temannya Jin Hyuk itulah yang melaporkan Jin Hyuk ke polisi. Jadinya Jin Hyuk akan balas dendam, dan dengan penampilan sebagai Jin Hyuk, Detektif Choi pasti bisa memanfaatkannya. Jin Hyuk memberitahu jika salah satu temannya adalah gelandangan yang tinggal di area kumuh dekat stasiun. Setelah panggilan ditutup, Detektif Choi dalam tubuh Jin Hyuk lalu pergi. Sementara polisi juga kehilangan petunjuk untuk menangkap Jin Hyuk yang kabur, hingga kemudian Detektif Kim mendapat telepon dari Jin Hyuk yang masih mengaku sebagai Detektif Choi. Jin Hyuk minta diberi kesempatan agar Detektif Kim percaya. Jin Hyuk bilang jika satu penjahat ada di dekat stasiun dan minta Detektif Kim datang seorang diri. Detektif Kim masih ragu, sementara Jin Hyuk yang sudah datang di dekat stasiun dihampiri gelandangan yang mengenalinya. Jin Hyuk yang cukup bingung lalu dibawanya ke tempat lain. Jin Hyuk pun yakin jika orang tersebut adalah salah satu psikopat. Gelandangan itu membawa Jin Hyuk ke dalam toilet, dan setelah memastikan tidak ada siapapun selain mereka, gelandangan bertanya apakah Jin Hyuk melaporkannya ke polisi. Jin Hyuk membantahnya. Si gelandangan percaya jika salah satu dari mereka yang melapor. Jin Hyuk jadi ingin tahu keberadaan yang lain, tapi si gelandangan merasa janggal dengan sikapnya Jin Hyuk yang tidak seperti biasanya. Sementara Detektif Kim juga akhirnya menuruti Jin Hyuk dan datang ke daerah kumuh dekat stasiun sendirian. Jin Hyuk yang merasa sudah ketahuan jadi bersiap. Si gelandangan pun mencoba membunuh dengan pisau. Jin Hyuk menahan dan sempat kalah, tapi saat ingin dihabisi, Detektif Kim langsung datang menghentikan. Jin Hyuk pun memukul si gelandangan bertubi-tubi hingga si gelandangan tidak sadarkan diri. Jin Hyuk bilang jika gelandangan itu adalah salah satu psikopat. Detektif Kim ingin membawanya, tapi Jin Hyuk yakin jika gelandangan itu akan segera dibebaskan. Jadinya Jin Hyuk punya rencana untuk membuat gelandangan itu mengaku lebih dulu. Singkatnya, Detektif Kim bersama Jin Hyuk membawa si gelandangan ke tempat mobil terbengkalai yang sebelumnya Detektif Kim datangi. Mereka meletakkan si gelandangan di ranjang. Saat gelandangan tersadar, Detektif Kim merekamnya dan Jin Hyuk mulai menyiksa. Si gelandangan ditanya berapa orang yang terlibat dalam pembunuhan
dan bagaimana aksi dilakukan. Dan untuk memastikan si gelandangan menjawab dengan benar, Jin Hyuk menusukkan paku ke tubuhnya. Si gelandangan yang tidak berkutik pun terpaksa menyebutkan nama orang yang terlibat. Ada 4 orang, termasuk si gelandangan dan Jin Hyuk sendiri. Si gelandangan dan 1 orang lain bertugas membawa korban, sementara Jin Hyuk dan 1 anggota yang tersisa yang membunuh. Mereka melakukan kejahatan berpindah-pindah dan alasannya hanya ingin bersenang-senang. Dan Jin Hyuk adalah ketua dari mereka yang mempertemukan 3 psikopat lainnya. Semua berawal saat mereka sering menyebarkan film pembunuhan di situs gelap. Kemudian Jin Hyuk menyarankan agar mereka membuat film mereka sendiri dengan membunuh orang sungguhan. Dan setelah Jin Hyuk tertangkap, 3 psikopat berpisah dan tidak pernah berbuat kejahatan lagi. Tapi Jin Hyuk tidak percaya karena baru-baru ini korban yang lain ditemukan. 3 psikopat itu masih membunuh. Si gelandangan pun mengaku hanya tahu lokasi 1 orang. Si gelandangan tidak sadarkan diri. Kemudian si gelandangan dimasukkan ke dalam bagasi mobil lagi. Detektif Kim ditugaskan membawanya ke rumah sakit. Sementara Jin Hyuk akan menangkap psikopat lainnya. Jin Hyuk hanya minta agar Detektif Kim menjaga keluarganya. Detektif Kim pun menurut. Ia akhirnya percaya jika Jin Hyuk adalah Detektif Choi. Setelah Detektif Kim pergi, Jin Hyuk yang masuk ke dalam mobil terbengkalai merasakan sakit kepala. Seolah-olah ada ingatan yang bercampur. Ingatan Jin Hyuk yang sedang membunuh. Di rumah sakit, Kapten cukup bingung dengan Detektif Kim yang menangkap gelandangan. Detektif Kim bilang jika gelandangan itu adalah salah satu psikopat. Rekan yang lain juga ikut bingung tak menyangka. Setelah itu Detektif Kim membuat laporannya dan menyerahkannya ke Kapten, tapi tidak menjelaskan siapa saksi yang memberitahu Detektif Kim. Cukup bingung, Detektif Kim malah membahas topik tentang suatu film di mana 2 orang bertukar tubuh. Detektif Kim bilang jika itu ada kaitannya dengan Detektif Choi, membuat Kapten semakin tidak mengerti. Detektif Kim melanjutkan jika pemberi informasi yang membantunya menangkap gelandangan itu adalah Jin Hyuk, karena Jin Hyuk mengaku sebagai Detektif Choi. Jin Hyuk sangat mengenalinya, padahal hal-hal tersebut hanya diketahui oleh Detektif Choi. Detektif Kim juga tidak tahu keberadaan Jin Hyuk karena Jin Hyuk akan melaporkannya jika butuh bantuan. Jin Hyuk tadi juga mengaku akan menangkap psikopat lainnya dan minta agar Detektif Kim mempercayainya. Kapten masih tidak begitu percaya dan minta Detektif Kim tidak membicarakan apapun kepada siapapun soal hal tersebut. Setelah itu Detektif Kim berkunjung ke rumahnya Detektif Choi. Anak dan istrinya sangat menyambut, tapi Detektif Choi tetap bersikap biasa. Anaknya Detektif Choi bingung dengan Detektif Kim yang memanggil ayahnya dengan sangat formal. Detektif Kim berusaha mencari jawaban dan Detektif Choi semakin bertanya. Biasanya Detektif Kim memanggilnya dengan sebutan apa. Si anak bilang jika Detektif Kim biasa memanggil ayah dengan panggilan nama saja. Detektif Kim beralasan jika sudah lama tidak bertemu dengan Detektif Choi. Keadaan semakin canggung. Detektif Choi seolah tahu sesuatu. Mereka lalu makan bersama. Detektif Choi lalu membahas tentang psikopat gelandangan yang berhasil ditangkap. Detektif Choi ingin tahu dari mana Detektif Kim mendapat informasinya. Tapi Detektif Kim tidak bisa menjelaskan. Si anak bingung dengan ayahnya yang seolah-olah mengintimidasi Detektif Kim. Detektif Kim langsung mengalihkan topik dan minta agar anaknya Detektif Choi menghubunginya jika terjadi sesuatu yang menakutkan. Di waktu lain, Jin Hyuk berada di pasar daging untuk mencari psikopat ketiga. Jin Hyuk lalu menghubungi Detektif Kim. Kapten juga sekarang mencari informasi tentang pertukaran tubuh. Tapi kemudian Detektif Choi datang dan akan langsung bekerja hari itu, membuat Kapten sangat gugup dan mencoba bersikap biasa. Kapten jadinya ikut meragukan apakah sebenarnya Detektif Choi bukanlah Detektif Choi yang mereka kenali. Kembali ke Jin Hyuk, akhirnya ia melihat seorang pedagang daging yang seperti mengenalinya. Pedagang daging itu pergi dan Jin Hyuk mengikuti. Hanya saja Jin Hyuk malah coba dibunuh oleh pria tersebut. Pedagang daging ini adalah psikopat ketiga, tapi ia membantah melaporkan Jin Hyuk. Pedagang daging bilang jika Jin Hyuk sendirilah yang membuat dirinya ketahuan karena memposting video di internet dan menampilkan wajah tanpa ditutupi. Jin Hyuk bingung tidak mengerti, lalu mempertanyakan psikopat keempat. Tapi pedagang daging membela psikopat keempat dan mulai menyerang. Jin Hyuk mencoba menangkis serangan, membuat tangannya harus terluka. Pertarungan 1 lawan 1 itu berhasil Jin Hyuk dominasi. Hanya saja Jin Hyuk merasakan sakit di kepalanya. Di kesempatan itu pedagang daging mengalahkannya. Detektif Kim juga sampai di pasar daging, tapi tidak bisa menghubungi Jin Hyuk lagi. Jin Hyuk sudah digantung terbalik. Ia sudah sadar dan pedagang daging mengungkit jika korban yang dulu pernah mereka bunuh juga dibalikan seperti itu. Pedagang daging akan mencoba menikmati membunuh Jin Hyuk agar Jin Hyuk bisa merasakan penderitaan para korban. Tangannya Jin Hyuk mulai dilukai, sedangkan Detektif Choi mendatangi gelandangan yang sudah tersadar.
membacakan kejahatan yang selama ini gelandangan pernah lakukan. Tapi gelandangan tetap saja membela diri dan akan melaporkan polisi ke Komnas HAM karena sudah menyerangnya. Detektif Choi rupanya punya bukti yang kuat dan akan menjelaskan sesuatu. Kembali ke Jin Hyuk, kesakitannya itu coba ia lawan, dan agar semakin seru, pedagang daging jadi menyetel musik yang biasa Jin Hyuk putar saat memutilasi korbannya. Hanya saja dari musik itulah, kepala Jin Hyuk semakin sakit. Ada ingatan di otaknya tentang kejadian sebelum-sebelumnya. Nah jadi, saat di hutan itu, Jin Hyuk berhasil ditangkap detektif Choi. Jin Hyuk tidak bisa lagi melawan, tapi Jin Hyuk tetap tidak mau mengakui pembunuhan yang terjadi. Detektif Choi juga minta diberitahu psikopat yang lain, tapi Jin Hyuk menolak dan bahkan tertawa bebas. Walaupun Jin Hyuk nantinya di penjara, detektif Choi tidak akan berhasil menangkap ketiga pembunuh yang lain. Orang-orang tetap akan mati dibunuh oleh ketiga temannya. Detektif Choi jadinya punya rencana. Ia membawa Jin Hyuk ke tempat lain untuk bicara berdua. Detektif Choi menemukan mobil terbengkalai di halaman belakang sekolah. Polisi lain mencoba mencari keberadaan detektif Choi, namun tidak berhasil mendapat petunjuk apa-apa. Di mobil dan di sekolah itulah, detektif Choi mulai tinggal bersama dengan Jin Hyuk. Detektif Choi membeli semua perlengkapan untuk menyiksa Jin Hyuk agar Jin Hyuk mau berbicara. Detektif Choi menghajar Jin Hyuk tanpa ampun setiap saat. Tetapi tetap saja, Jin Hyuk tidak mau mengatakan apapun. Sekeras dan sekejam apapun detektif Choi mencoba menyiksa, Jin Hyuk tetap tidak mau bersuara. Hingga kemudian Jin Hyuk bilang, jika ialah yang sebenarnya mengendalikan detektif Choi. Ingin memotong lidahnya sendiri, langsung detektif Choi cegah. Jin Hyuk ingin detektif Choi memohon padanya dan bicara baik-baik. Detektif Choi kemudian mendapat informasi jika ada pembunuhan lain yang terjadi. Detektif Choi semakin kesal. Jin Hyuk juga masih tidak mau mengatakan keberadaan ketiga temannya, bahkan lebih memilih mati. Jadinya detektif Choi menemui dokter kenalannya untuk minta bantuan. Dokter agak kaget karena semua orang mencari detektif Choi, tapi detektif Choi mengaku selama ini bersama Jin Hyuk. Alasan detektif Choi tetap menahan Jin Hyuk karena mereka masih belum menemukan bukti yang cukup. Jika Jin Hyuk ditangkap dan diliput media, kemungkinan besar Jin Hyuk akan dibebaskan lagi. Mereka harus menemukan bukti yang cukup dan menangkap 3 psikopat lainnya. Detektif Choi akan melakukan apapun asal usahanya membuahkan hasil demi adik iparnya yang sudah tewas. Tapi sekarang detektif Choi kehabisan jalan karena Jin Hyuk masih belum mengatakan apa-apa. Dokter pun jadinya memberitahu tentang teknik yang pernah dipakai oleh CIA untuk menginterogasi mata-mata Uni Soviet. Tapi kemudian semua korbannya menjadi lumpuh setelah diinterogasi dan jadinya teknik tersebut dilarang. Dokter membuat ramuan dari berbagai campuran kimia yang harus diberikan kepada Jin Hyuk setiap 3-5 kali setiap hari. Perlahan-lahan Jin Hyuk tidak akan bisa mengendalikan diri. Detektif Choi bisa mendapatkan banyak informasi dari Jin Hyuk dan lalu Jin Hyuk mulai melupakan semua ingatannya. Kemudian, detektif Choi bisa mengisi informasi yang baru kepada Jin Hyuk. Hingga akhirnya, Jin Hyuk pun tidak mengenali siapa dirinya sendiri. Detektif Choi langsung menyuntikkan cairan yang lain, membuat Jin Hyuk mengakui namanya, semua informasi tentangnya, dan alasannya tertangkap karena ketiga temannya mengkhianatinya. Tapi, hanya Jin Hyuk yang tahu keberadaan ketiga temannya itu, dan hanya Jin Hyuk juga yang bisa menangkapnya. Jin Hyuk adalah ketua dari psikopat tersebut. Ia yang mengumpulkan para psikopat dan tahu latar belakang masing-masing. Semuanya berbaur dengan masyarakat dan tinggal berpindah-pindah. Dan karena hanya Jin Hyuk yang bisa menangkap ketiga temannya itu, jadinya detektif Choi punya rencana lain. Jin Hyuk juga sangat ingin menangkap ketiga psikopat dan membunuh mereka karena sudah mengkhianatinya. Salah satu dari psikopat itu pasti yang melaporkannya. Detektif Choi kemudian menyuntikkan cairan lain dan memasukkan informasi baru untuk Jin Hyuk. Detektif Choi mulai menjelaskan semua informasi pribadinya kepada Jin Hyuk agar Jin Hyuk menjadi dirinya. Sekarang si gelandangan bingung tidak percaya jika detektif Choi mencuci otaknya Jin Hyuk. Detektif Choi yakin kedua psikopat yang lain pasti akan segera tertangkap. Namun di tempat pedagang daging, musik yang diputar malah membuat ingatan Jin Hyuk kembali. Ia tertawa terbahak-bahak karena selama ini ditipu oleh detektif Choi. Pedagang daging jelas bingung, tapi akhirnya menyadari jika Jin Hyuk yang ia kenali kembali. Jin Hyuk lalu melepaskan ikatan tubuhnya. Pedagang daging tercengang takut. Jin Hyuk yang ingin kesal, kepalanya malah sakit. Pedagang daging jadi menyerang, tapi Jin Hyuk menikamnya lebih dulu. Jin Hyuk meluapkan semua emosinya dan pedagang daging mati. Setelah itu detektif Kim yang menghubungi langsung Jin Hyuk respon. Detektif Kim pun tahu keberadaan Jin Hyuk. Tapi saat sampai, Jin Hyuk yang terluka membuat detektif Kim panik. Detektif Kim masih percaya jika Jin Hyuk adalah detektif Choi. Jin Hyuk lalu mengaku jika ia diserang lebih dulu
oleh pedagang daging sehingga tidak sengaja membunuh. Saat detektif Kim mendekat, Jin Hyuk yang pura-pura sakit itu lalu mengambil pisaunya. Detektif Kim ingin menghubungi kapten, tapi Jin Hyuk langsung menikamnya dari belakang. Detektif Kim benar-benar bingung karena ia percaya jika Jin Hyuk adalah detektif Choi. Membuat Jin Hyuk tertawa karena detektif Kim rupanya benar-benar bodoh. Sebelumnya detektif Choi minta agar dokter merahasiakan apa yang diperbuatnya, dan setelah berhasil mengisi otak Jin Hyuk dengan ingatannya detektif Choi siap melepaskan Jin Hyuk sebagai anjingnya untuk membawakan ketiga psikopat lainnya. Tapi sebelum itu, detektif Choi melukai Jin Hyuk lebih dulu dan menanam alat pelacak di dalam tubuh. Sekarang Jin Hyuk menjelaskan jika detektif Choi mencuci otaknya, namun Jin Hyuk menyadari semuanya lebih awal karena pedagang daging memutar musik yang sering ia dengarkan. Detektif Kim yang ingin kabur langsung ditikam berkali-kali hingga mati. Detektif Choi pun akhirnya mendapat informasi atas kematian detektif Kim. Ia segera bergegas menuju lokasi. Detektif Choi benar-benar sedih. Setelah itu detektif Choi menghubungi Jin Hyuk dan menemuinya. Detektif Choi benar-benar kesal, tapi Jin Hyuk berpura-pura dalam kondisi dicuci otak. Jin Hyuk mengaku jika sudah janjian dengan detektif Kim, tapi saat Jin Hyuk datang, detektif Kim sudah diserang lebih dulu. Jin Hyuk mengaku jika pedagang daging ini lebih gila daripada si gelandangan. Nyawanya bahkan juga terancam. Detektif Choi jadinya minta Jin Hyuk untuk menangkap psikopat yang terakhir hidup-hidup. Jin Hyuk juga mengaku tahu lokasinya. Detektif Choi yang ingin pergi dihentikan Jin Hyuk yang minta agar detektif Kim diberi perpisahan yang layak. Detektif Choi mengabaikannya. Setelah itu Jin Hyuk tertawa puas. Detektif Choi lalu menangis dalam mobil dengan kesal. Ia begitu ceroboh sehingga lagi-lagi mengorbankan rekan kerjanya. Singkatnya, acara pemakaman detektif Kim pun berjalan penuh duka. Setelah itu kapten menjelaskan jika selama ini detektif Kim mengejar para penjahat sendirian selama detektif Choi tidak ada. Kapten tidak tahu apa yang Jin Hyuk lakukan kepada detektif Kim, tapi detektif Kim percaya jika Jin Hyuk sebenarnya adalah detektif Choi. Detektif Choi pun bilang jika pembunuh detektif Kim bukanlah Jin Hyuk, melainkan si pedagang daging. Kapten bingung dari mana detektif Choi tahu, tapi detektif Choi hanya bilang jika ia melepaskan anjing pemburu. Detektif Choi tidak bisa membahasnya lebih lanjut dan berjanji akan menjelaskannya begitu semuanya selesai. Kemudian detektif Choi dihubungi nomor asing yang mengaku sebagai pembunuh keempat. Ia akan membantu menangkap Jin Hyuk. Jadi sebelumnya, si pembunuh terakhir inilah yang melaporkan Jin Hyuk karena si pembunuh terakhir ingin menggantikan posisi Jin Hyuk sebagai ketua. Di hari berikutnya, detektif Choi mendapat informasi alamat dan diminta datang oleh pembunuh terakhir. Jin Hyuk juga sekarang dalam perjalanan. Detektif Choi melihat kepergian Jin Hyuk yang juga menuju alamat yang sama. Singkatnya, Jin Hyuk akhirnya bertemu dengan pembunuh keempat atau pembunuh terakhir. Jin Hyuk masih kesal karena merasa dihianati. Tapi Jin Hyuk mengajak pembunuh terakhir ini untuk bekerja sama. Jin Hyuk beralasan sedang bermain dengan detektif Choi. Namun pembunuh terakhir mengaku sudah menyuruh detektif Choi yang Jin Hyuk tipu untuk datang. Mobil pun datang, tapi rupanya itu bukan detektif Choi. Artinya detektif Choi tidak percaya dengan pembunuh terakhir. Jadinya, si pembunuh terakhir yang akan menghabisi Jin Hyuk seorang diri. Hanya saja Jin Hyuk berhasil mendominasi. Jin Hyuk lalu membawa pembunuh terakhir ke mobil terbengkalai. Saat si pembunuh terakhir tersadar, Jin Hyuk mulai menyiksanya sebagai pembalasan karena sudah dihianati. Jin Hyuk memotong telinganya. Detektif Choi juga kini melihat keberadaan Jin Hyuk di Chungwoo. Detektif Choi langsung pergi dan kapten diam-diam mengikuti. Sesampainya, detektif Choi bersiap dengan senjata lalu menghampiri Jin Hyuk yang bingung bagaimana detektif Choi bisa mengetahui keberadaannya. Tapi detektif Choi tidak menjelaskan dan melihat ke dalam mobil lebih lanjut. Detektif Choi agak kesal karena telinganya pembunuh terakhir sudah dihabisi oleh Jin Hyuk. Namun Jin Hyuk mengaku jika pembunuh terakhir masih hidup. Sekarang, karena tugas sudah selesai, Jin Hyuk ingin tubuhnya dikembalikan. Detektif Choi kemudian memutar musik dan Jin Hyuk pura-pura merasa kesakitan. Jin Hyuk lalu tertawa. Detektif Choi bingung karena rupanya Jin Hyuk sudah sadar. Jin Hyuk bilang jika sebelum mati, detektif Kim mempercayainya sebagai detektif Choi. Detektif Choi jadi emosi dan pembunuh terakhir malah membantu Jin Hyuk menghentikan detektif Choi. Masih ada cairan kimia yang tersisa. Jin Hyuk ingat jika cairan itu yang membuatnya menjadi detektif Choi. Jin Hyuk ingin melakukan hal yang sama ke detektif Choi. Pertarungan terjadi. Detektif Choi masih mendominasi, tapi kemudian ditikam oleh pembunuh terakhir yang percaya jika detektif Choi sebenarnya adalah Jin Hyuk. Detektif Choi jadi bersiap dengan pistol. Kapten juga rupanya memanggil polisi yang lain dan tiba-tiba tembakan terdengar. Mereka panik mendekat. Detektif Choi masih dihajar oleh Jin Hyuk.
Kesalahan besar Detektif Choi adalah membuat Jin Hyuk tahu segala informasi tentang Detektif Choi. Setelah Detektif Choi mati nanti, Jin Hyuk berjanji akan menjadi Detektif Choi sepenuhnya. Detektif Choi masih mencoba melawan dan suntikan kimia itu terlempar. Mereka berdua pun rebutan. Polisi juga berdatangan dengan pistol hingga kemudian Jin Hyuk muncul menyerahkan diri, mengaku sebagai Detektif Choi. Jin Hyuk bilang jika pembunuh yang sebenarnya bertukar tubuh. Kapten yang tidak begitu percaya membuat Jin Hyuk jadi mengungkit kejadian bertahun-tahun silam saat bersama Kapten. Jin Hyuk juga mengungkit ingatan Detektif Choi bersama dengan rekan yang lain. Mereka semua heran. Detektif Choi yang mengeluarkan pisau dari tubuhnya lalu bangkit dan mendekat. Jin Hyuk masih berusaha meyakinkan Kapten dan polisi lain jika dirinya adalah Detektif Choi yang sebenarnya. Jin Hyuk menunjuk Detektif Choi sebagai Jin Hyuk. Detektif Choi masih mencoba membantah, tapi ia menyebut jika namanya adalah Jin Hyuk, membuat polisi lain semakin bingung. Nah, sebelumnya saat Jin Hyuk dan Detektif Choi rebutan cairan kimia, Jin Hyuk berhasil mengambil suntikan dan menghilangkan ingatan nama pada Detektif Choi, mengubahnya menjadi Jin Hyuk. Detektif Choi yang kesal ingin menghajar Jin Hyuk, tapi Kapten hentikan. Detektif Choi tidak menyangka jika Kapten dan polisi yang lain meragukannya. Ingin membunuh Jin Hyuk, Detektif Choi ditembak. Di sisa tenaga, Detektif Choi jadinya menikamkan pisaunya di tubuh Jin Hyuk. Jika harus mati, setidaknya harus mati bersama dan bertemu di neraka. Mereka berdua pun tidak sadarkan diri, dan petugas yang lain jadinya bergegas menyelamatkan karena Detektif Choi masih bernafas dan cerita berakhir. Dan itulah seluruh alur cerita film Devils. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Follow juga akun sosial media kita untuk update konten seru lainnya. Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film dan series yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.